Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita akan terus menyembah Dia, karena Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita puji. Sembah Dia dan rasa syukur kami Tuhan, dan hormat kami hanya kepadamu. Kami naikkan pujian, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, terima pujian, terima kasih Engkau Yesus yang kami tinggikan. Engkau Yesus yang kami muliakan. Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Dimanapun kami sedang berada Tuhan, di tempat yang berbeda, meskipun kami dibatasi dengan jarak, tetapi kuasa Tuhan sanggup menembus sampai di rumah-rumah kami, di tempat-tempat kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir, ada kuasa Tuhan yang sedang menjamah kami. Di tengah-tengah kesulitan Tuhan, biarlah hati kami, roh kami terus tetap menyala-nyala, roh kami terus tetap bangkit. Bahkan Tuhan, peninggian hanya untuk Engkau. Hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan puji-pujian hanya untuk Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian sungguh bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama naikkan Yesus, kemuliaan-Mu. Oh, hanya Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi mari katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima sembah, Engkau layak terima kemuliaan Tuhan. Oh terima kasih, kami berada di dalam hadirat-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih. Kurama syikaral maral paral 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 pabayas. Biarlah kami, tempat kami masing-masing, ada penyembahan, ada pujian, ada hormat hanya untuk Engkau saja. Nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
yang seperti Engkau ya Yesus. Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau perkasa. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Oh ya la 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 ya se ya la 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 la. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya kedahsyatan-Mu melampaui setiap akal kami Tuhan. Yang manusia bilang mustahil, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Sebab Engkau perkasa, Engkau hebat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap hati kami hanya meninggikan Engkau saja. Hanya meninggikan Engkau saja. Di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah keadaan kami, biarlah kami tidak fokus kepada sakit kami. Kami tidak fokus akan kekurangan kami. Kami tidak fokus kepada kesulitan kami. Arahkan mata kami hanya untuk tertuju kepada-Mu saja. Karena Engkau yang menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Yes. Yes, amin Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti
tanganmu saudara. Yes. Tuhan ku ajak kau turun tangan. Engkau yang sedang sakit saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Tuhan ku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhan ku ajak kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan. Saat kami menyembah, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja menjamah setiap hati kami. Di saat kami sedang menyembah, ada kuasa Tuhan yang sedang menyembuhkan kami. Di saat kami menyembah, ada kuasa Tuhan yang sedang memulihkan kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga kami memiliki Engkau Yesus dalam hidup kami. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, Engkau Tuhan yang terus menemani kami. Engkau Yesus yang terus menolong kami. Engkau Yesus yang terus menjamah setiap kami. Oleh sebab itu kami mau ikrarkan Tuhan, selain Engkau tiada yang lain. Meskipun daging kami lenyap, situasi tidak baik, tapi biarlah Tuhan kami terus tetap menyembah Engkau, percaya mengakui Engkau Yesus dalam hidup kami. Oh Jesus, 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 biarlah kami terus pegang Engkau selamanya Tuhan, selamanya, selamanya, sampai selamanya. Iman kami tidak runtuh karena situasi yang susah ini. Iman kami tidak hilang karena situasi yang sulit ini. Kami terus tetap pegang Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ku. Yes Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ku
tiada yang lain ya Tuhan. Engkau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hidup aku dan bagianku tetaplah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hidup aku tetaplah selama sekalipun. Meskipun engkau belum sembuh, engkau masih dalam keadaan susah, ayo berkatakan, kau Tuhan sampai selama-lamanya. Batuku tetaplah. Lebih lagi saudara katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hidup aku tetaplah Allah sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah Allah sampai selama-lamanya. Tetap Allah sampai selama-lamanya. Engkau Allah kami, Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipuji. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari selama ku hidup. Ku hidup bagimu ya Tuhan. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kala ku hidup. Mari tetapkan hati kita selama kita masih hidup, masih ada. Tuhan izinkan kita hidup, mari terus tetap menyembah Dia. Amin. Haleluya. Dari selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu ya Tuhan. Tetap memandang Engkau Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
itu biarlah ikrar ketetapan hati kami. Situasi yang sulit ini tidak memisahkan kasih kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Engkau tetap dalam hidup kami, Engkau tetap dalam hati kami. Engkau tetap menjadi pegangan hidup kami, harapan kami, juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa syafaat pagi ini. Nanti doa yang pertama akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi. Oh haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu senantiasa Kau berikan pada kami umat-Mu, pada kami hamba-hamba-Mu ini, pada umat-Mu juga yang ada di seluruh Indonesia. Kami perlu belas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau tahu situasi dan kondisi yang sedang terjadi Tuhan di dunia ini, dan juga secara khusus di bumi Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang begitu berat menekan bangsa ini, Tuhan kami tahu Engkau tidak tinggal diam. Engkau tetap mengontrol semuanya. Semua ada dalam pengawasan-Mu. Semuanya Tuhan ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Engkau tidak biarkan umat-Mu sendiri. Kami percaya Engkau ada bersama kami umat-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami gereja-Mu di Indonesia. Karena itu Tuhan, meskipun situasi tampak buruk, kami mau belajar tetap bersyukur. Kami mau belajar untuk tetap percaya. Bahkan kami akan menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami umat-Mu, kuatkan kami gereja-Mu Tuhan, untuk makin teguh di dalam Engkau. Meskipun tampak di depan mata kami banyak korban yang sudah jatuh Tuhan akibat pandemi COVID-19 ini, tetapi biarlah kami tetap dapat melihat kebaikan-Mu. Celikkan mata kami Tuhan untuk melihat kebaikan-Mu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang sedang menerpa. Biarlah kami boleh melihat ada sesuatu yang indah dan baik sedang Kau kerjakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk umat-Mu, untuk gereja-Mu di Indonesia. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Bila Roh-Mu itu Tuhan menuntun kami untuk peka terhadap tuntunan-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu Tuhan, supaya hidup kami umat-Mu, gereja-Mu boleh jadi berkat buat bangsa ini di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat pemerintah yang sedang mengupayakan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk segera menangani pandemi ini. Berikan hikmat-Mu, berikan hikmat-Mu pada pemerintah yang ada, baik yang di level pusat maupun di daerah. Kami juga berdoa buat setiap pejabat yang ada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Berikan hikmat-Mu dan takut akan Tuhan pada mereka semua, sehingga mereka semua boleh mengerjakan bagian dan fungsi mereka dengan sebaik mungkin, semata-mata hanya untuk kebaikan bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan saja, tapi untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa negara Indonesia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan, bila roh takut akan Tuhan menguasai mereka semua, bila roh takut akan Tuhan melanda Indonesia, berkati Indonesia Tuhan, berkati bangsa ini di tengah-tengah pandemi yang ada. Justru di lewat pandemi yang ada ini, makin banyak orang boleh takut akan Tuhan. Banyak orang yang disadarkan akan dosa dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Roh Kudus, bekerjalah dengan kuat di seluruh penjuru Indonesia ini. Dan biarlah Engkau pakai umat-Mu, gereja-Mu menjadi saksi-Mu yang efektif, yang penuh kuat kuasa-Mu buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, beri kelimpahan pada gereja-Mu, beri kelimpahan pada gereja-Mu, umat-Mu dalam segala hal, supaya dengan kelimpahan itu kami jadi saluran berkat yang makin luas lagi, makin berdampak lagi untuk bangsa ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang terus berjalan.
Tuhan berkati para petugas yang melaksanakan di lapangan, lindungi mereka supaya mereka ketika melakukan tugas mereka terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Berkati semua peralatan yang digunakan, berkati Tuhan vaksin yang digunakan dari berbagai jenis merek. Tuhan kuduskan, berkati supaya itu boleh efektif menangkal virus yang ada, sehingga semua masyarakat menerima dari lapisan apapun itu boleh diberkati. Mereka boleh makin sehat, makin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih berkat-Mu sekali lagi atas bangsa negara kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu Tuhan limpahkan atas bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap orang yang sedang terpapar oleh COVID-19. Kami mohon belas kasih-Mu. Buat umat-Mu yang sedang terpapar, biarlah kuasa bilur-bilur menyembuhkan sesuai dengan janji-Mu. Bukan hanya darah-Mu menyucikan kami dari dosa, tetapi Tuhan, bilur-bilur-Mu itu memulihkan tubuh kami yang sakit dan lemah di dalam nama Yesus. Saat ini biarlah kuasa kesembuhan mengalir, menjamah setiap bagian tubuh yang sakit akibat virus ini. Biarlah segera pulih dan sehat kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur bisa menyembah Tuhan pagi ini, beribadah dan memuliakan Dia. Saya percaya Anda merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan terus semangat dalam Dia. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, mari kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan hidup kita. Alami kuasa kesembuhan. Caranya bagaimana Pak? Beriman, percaya bahwa Anda akan disembuhkan buat yang sakit. Anda yang sehat, percaya kuasa Tuhan sanggup menjaga dan melindungi Anda. Beribadah, karena saat ada doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman, seperti di doa pagi ini, Tuhan akan menolong kita, menjauhkan dari penyakit janjinya. Ya, bahkan kalau kamu memuji Tuhan, Dia menyembuhkan segala penyakitmu, kata Mazmur 103. Dan yang ketiga, mari kita bersukacita. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi 3 hal ini, beriman, beribadah, dan bersukacita. Mari katakan 3 hal, 3B ini untuk kita bisa menang melewati pandemi ini. Apa saja saudara? Beriman, beribadah, bersukacita. Ayo katakan, beriman, beribadah, bersukacita. Sekali lagi katakan, beriman, beribadah, bersukacita. Ya, kita sampai di poin ketiga, bersukacita. Hati yang gembira. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Amsal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ini sebuah prinsip dari Alkitab yang harus kita terapkan hari-hari ini. Loh, tapi Pak Andoyo, bagaimana bisa gembira kalau sedang sakit? Bagaimana bisa gembira kalau sedang PPKM darurat? Kalau tokonya harus tutup, warungnya harus tutup, kami nggak bisa jualan. Kalau nggak bisa jualan, gimana bisa bayar utang-utang, bayar tagihan-tagihan? Bagaimana bisa membayar karyawan-karyawan? Gimana Pak? Ini ada kredit motor, mobil, kredit rumah. Ini nggak bisa bayar semua nih Pak. Gimana bisa sukacita? Ya, pikirannya banyak, pikirannya penuh. Ya, nah saudara, mungkin Anda mengalami itu. Tetapi kalau Anda tidak bisa bergembira, maka tubuh Anda akan makin lemah dan Anda akan makin sakit. Sekarang bahkan rumah sakit pun sulit karena penuh-penuh terus saudara. Ya, dan kalaupun sudah di rumah sakit, Anda akan mengalami hal yang perjuangan juga di sana. Jadi kita mau pakai obat yang disiapkan Tuhan. Yaitu apa? Hati yang gembira. Jaga hatimu, usahakan untuk gembira. Karena gembira itu bisa menguatkan tubuh kita. Bisa menguatkan imunitas.
daya tahan tubuh ya akan makin naik, bisa menstimulasi organ-organ tubuh kita sehingga makin kuat dan makin sehat. Bahkan orang yang gembira itu dia lebih kuat melawan stres. Ada beberapa penelitian berkata bahwa 9 orang dari 10 orang, jadi 9 dari 10 orang yang datang ke dokter, itu 9-nya, 90% itu mulai sakitnya berkaitan dengan stres atau hati yang susah. Ada yang dikecewakan, ada yang marah, ada yang pikiran, ada yang dendam, ada yang macam-macam. Akhirnya mereka nggak bisa makan dengan baik, lambungnya kena, ada yang makan sembarangan, tensinya kena, ada yang begini, ginjalnya kena. Dan ketika dikaitkan rupanya, tidak semua gara-gara ada virus atau bakteri, tetapi dari dalam tubuh manusia sendiri. Ketika dia ketakutan itu, dia akan mengembangkan hormon-hormon sel-sel yang tidak baik. Dan itu membuat tubuhnya lama-lama sakit. Nah ini dari medis berkata 9 dari 10 itu. Kalau ditelusuri, rupanya ada kaitan dengan pola pikir dan hati yang gembira. Ya, jadi tidak semua disalahkan kepada bakteri dan virus. Hanya 10% yang gara-gara mereka. Tapi yang lainnya pun gara-gara itu, tapi karena tubuhnya sedang mengalami hatinya tidak baik, imunnya turun, lalu virus, bakteri yang harusnya dia bisa melawan, nggak bisa melawan. Akhirnya kena juga gitu loh ya. Jadi intinya ketika diselidiki, dikejar-kejar, 9 dari 10 pasien mereka rupanya mengalami situasi yang tidak baik. Hatinya tidak baik. Jadi saudara, jaga hatimu. Ya, jaga hatimu. Supaya Anda tetap gembira. Supaya Anda tetap bersukacita. Bahkan penelitian yang lain berkata ada 866 orang yang sakit jantung. Ini sakit yang serius. Karena dia sakit jantung, saudara. 866 orang diteliti bagaimana kondisi hidup mereka, bagaimana hormon-hormon dalam tubuh mereka, bagaimana mereka akan bertahan hidup sampai berapa lama, bagaimana mereka menjalani hidupnya. Dan dari penelitian itu, salah satu yang menarik adalah mereka membandingkan antara kelompok orang yang sakit jantung tapi pola pikirnya negatif, gaya hidupnya itu sedih, susah, dalam arti terlalu merasa jadi korban, pikirannya jelek sekali. Tapi dibandingkan dengan kelompok sama-sama sakit jantung, tapi mereka punya hati yang gembira. Pikirannya itu positif, hidupnya ceria, ada joy saudara. Nah dibandingkan dua kelompok dari 866 orang ini saudara. Dan hasilnya cukup mengejutkan karena secara signifikan orang-orang yang di kelompok yang hidupnya ceria ini mereka 20% lebih baik kondisinya. Maksudnya mereka bisa umur panjang, mereka mengembangkan hormon-hormon yang baik ya dibandingkan orang-orang yang pikirannya negatif itu tubuhnya dipenuhi dengan hormon-hormon yang kurang baik. Jadi ketika orang itu takut, ketika orang itu susah, orang itu marah, orang itu kecewa, orang itu khawatir, hormon kortisol dan hormon-hormon yang lain yang membuat tubuhnya itu makin rusak, itu muncul banyak. Tapi orang-orang yang ceria ini, mereka tidak punya sebanyak itu hormon jeleknya. Tapi justru sebaliknya, mereka mengeluarkan hormon-hormon yang jauh lebih baik. Karena rupanya ketika hati yang gembira, itu ada hormon dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, dan berapa yang lain keluar. Dan itu membuat tubuh mereka lebih kuat dalam menghadapi sakit itu. Sehingga 20% hidup mereka 1/5 itu lebih baik, lebih sehat, lebih sukacita. Sekalipun sama-sama punya masalah dengan jantung. Jadi saudara pilih mana?
Alkitab berkata, khawatirmu tidak bisa menambah sehasta saja dalam hidupmu. Jadi berhenti khawatir, berhenti takut, berhenti marah, ganti dengan obatnya Salomo ini. Yaitu apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo kita nyanyi dulu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Wow, hati yang gembira, Tuhan senang. Lupa ini kan lagu sekolah minggu. Nah betul saudara, ini lagu sekolah minggu yang kita sampai tua harus nyanyikan. Kenapa? Karena kita sering lupa dengan anak-anak. Ya, makanya saya suka pakai gambar anak-anak yang sedang tertawa ketika mengajar hati yang gembira. Mengapa saudara? Karena anak-anak itu tertawa lebih banyak daripada orang dewasa. Bahkan penelitian berkata anak-anak itu sampai bisa 150 kali tertawa dalam satu hari. 150 kali tertawa. Ya, mau lihat apa yang lucu dikit tertawa, bahkan anak-anak kadang lihat apa korden berhembus saja tertawa. Buat dia lucu, apa lucunya? Buat orang tua enggak lucu, ya. Tapi buat anak-anak apa saja dibuat ketawa, ya, sukacita. Tuh anak saya enggak begitu Pak. Nah mungkin orang tuanya yang terlalu menakutkan buat dia. Tapi anak-anak yang dalam kondisi yang keluarga yang baik, semua baik, wah suka tertawa, ya banyak ketawa. Nah saudara, tapi orang tua rata-rata sehari cuma bisa 3 kali tertawa. Oh jauh banget saudara, yang anak-anak 150, yang orang dewasa cuma 3 kali tertawa. Ada yang lebih banyak, puji Tuhan, kalau Anda lebih banyak bersyukur. Ya, tapi ada orang yang bahkan tidak bisa tertawa sehari itu. Ya, rata-ratanya cuma 3 kali bisa ketawa. Nah, saudara, mari kita kembali. Hati yang gembira. COVID-19 membuktikan dari seluruh dunia bahwa anak-anak lebih kuat menghadapi pandemi ini. Anak-anak lebih sehat, lebih bisa ya melewati semua ini saudara, dibandingkan kita yang tua-tua. Karena itu mari belajar dari anak-anak. Salah satu kelebihan mereka adalah hati mereka bisa dibuat gembira dengan mudah. Hati mereka sukacita. Ya, hati mereka lebih mudah tertawa dibanding dengan kita. Oh iya Pak Handoyo, lah mereka enggak mikirkan bayar utang. Mereka enggak mikirkan beli beras. Enggak mikirkan gimana bayar. Pokoknya minta es krim aja, minta mainan aja, main game aja, ketawa terus. Tapi kan kita yang tua harus mikir. Betul saudara, Anda harus mikir. Itu tanggung jawab, itu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Harus mikir, harus berjuang, berusaha. Tapi tetap kita harus jaga hati yang gembira. Tetap harus gembira. Karena ketika kau gembira, maka kau akan kuat. Seperti yang hari Minggu lalu saya sharekan tentang si Norman Cousins. Dia menuliskan The Anatomy of an Illness, anatomi dari hidup yang tidak sakit sama sekali. Dia berkata, tertawa dalam dosis tinggi. Itu membuat dia yang sakit artritis, kayak lumpuh saudara, tidak bisa bangun. Dia nonton, ini tahun 76 saudara, jadi dia nonton video candid camera ya, video-video lucu, kuno sekali saudara. Tapi waktu itu dia nonton dan dia tertawa terbahak-bahak. Dan dia mendapati setiap kali dia bisa tertawa,
walau hanya 10 menit tertawa sampai perutnya sakit saudara, sampai wah betul-betul ngakaknya saudara. Itu dia bisa 2 jam tidur tanpa obat rasa sakit, tanpa painkiller. Padahal sebelumnya dia kalau nggak pakai obat itu, dia nggak bisa tidur, dia kesakitan. Tapi ketika tertawa, hormon tubuhnya itu mengeluarkan yang baik, dia bisa menahan rasa sakit dan dia bisa istirahat dengan baik. Dan kemudian makin lama makin kuat, hatinya sukacita, hatinya gembira. Ya, lama-lama dia bisa bangun, bisa berdiri, bisa jalan, bisa lari-lari dan sembuh dari sakitnya. Saudara yang kena COVID-19 memang menakutkan, tapi saya mendorong Anda untuk tertawa, bersukacita, ambil obat dari Tuhan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Ya, berusaha tertawa, berusaha tersenyum. Apalagi kalau di keluarga sedang isolasi mandiri. Cobalah satu keluarga untuk buat yang lucu-lucu bersama, nonton yang lucu-lucu, jangan nonton yang horor, jangan nonton yang menangis, yang menyedihkan, jangan nonton yang menegangkan, nonton yang bikin ketawa saja. Ya, ada apa-apa jangan bikin ribut dengan keluarga. Buat ketawa, buat sukacita. Sedang sakit kok malah marah-marah. Oh iya loh Pak, badannya enggak enak. Iya, tapi kalau Anda makin marah, makin sakit. Karena hormon tubuhmu akan menyesuaikan. Oh ini kondisi marah, maka hormonnya akan makin merusak. Tapi Anda buatlah happy, sukacita. Ya, jangan dengarkan yang membuat Anda ketakutan. Bahkan hasil penelitian berkata, tubuh ini nggak bisa bedakan antara yang ketawa yang asli dengan yang palsu. Ya, nggak jauh beda banget saudara. Artinya kalau Anda senyum, Anda ketawa saudara, itu hormon itu tetap keluar, walaupun jumlahnya sedikit, ya, tapi keluar. Hormon endorfinnya keluar, serotoninnya keluar, karena dipicu dengan Anda tertawa, senyum. Nah, otak itu merefleksi itu sebagai, oh ini waktunya keluarkan hormon sukacita. Apalagi kalau Anda ketawanya dari dalam pikiran Anda, wah sungguh-sungguh ketawa ngakak, hatimu gembira, wah itu hormonnya keluar lebih banyak. Dan Anda tiba-tiba bisa lebih kuat imunitas Anda. Ya, jadi saya pesan kalau ada yang diisolasi mandiri di rumah bersama keluarga, jangan sampai ribut dengan keluarga, sama-sama saja buat ketawa-ketawa. Ya, wah ini kok sate ayam sama jangan godong kates rasanya sama saja. Ada yang bilang gak ada rasa sama sekali. Ada yang bilang rasanya asin semua. Ada yang bilang rasanya wah gak karuan. Ya dibuat ketawa saja. Ya, Anda marah-marah, Anda khawatir tidak menambah kesehatan, malah menambah parah. Jadi sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita nyanyi sekali lagi sebelum kita tutup dalam doa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau masuki hari ini dengan gembira, dengan sukacita. Karena itu janjimu, ketika kami bergembira, maka itu jadi obat yang manjur. Semua sakit bisa kami lalui. Dan kami percaya sekarang ini anak-anakmu yang sedang mengalami COVID-19 dan berjuang, Tuhan berikan hati yang gembira, semangat hidup, semangat untuk melayani, semangat untuk mengurus semuanya, bangkit kembali. Kami berdoa buat yang sehat pun, kami akan tetap sukacita, sehingga ada perlindungan dari Tuhan, sehingga virus ini tidak mencelakai kami, tapi kami akan terus berbuah bagi Kristus. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, bahwa kami makin dekat
bahwa kami bisa semakin mengalami hal yang indah dalam Tuhan. Berkati untuk nanti sore, nanti malam 6:30 kami akan Zoom bersama untuk mendengar kesaksian mereka yang sudah melewati COVID-19. Berkati dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami masuki hari ini dengan sukacita dan kami terima berkat-Mu. Saudaraku, terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, nanti malam jam 6:30 saya mengundang semua saudara bergabung dalam Zoom meeting untuk kita akan mendengar sharing kesaksian para penyintas COVID-19. Mereka sudah terpapar virus, mereka berjuang dan mereka berhasil melewati, sehingga Anda bisa mendengar, terutama Anda yang sedang mengalami COVID-19 atau keluarga ada yang kena, coba dengar kesaksian-kesaksian ini supaya Anda bangkit bahwa ada kemenangan, ya. Melalui Zoom, ID-nya 234 333 9999. Passcode-nya adalah Komsel huruf besar semua. Kalaupun Anda belum bergabung di Komsel, tetap silakan bergabung. Ini memang berkat dari Komsel buat kita semuanya. Dan undang, Pak, gimana kalau dia bukan jemaat Efrata? Tidak apa-apa kalau mereka sedang mengalami COVID, ya, atau mereka membutuhkan, undang mereka bergabung gratis, free, supaya mereka juga dikuatkan bersama. Ya, sampai jumpa nanti malam jam 6:30. Tuhan memberkati.